Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma nafa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bapak Ibu sekalian, kita akan tadarus surat Az-Zumar surat ke-39 halaman Wamisami 465 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة يوم القيامة والسماوات مطوية مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebuah nikmat yang saya rasakan paling nikmat hari ini karena bisa bertemu lagi di Majelis Al-Mukhlas. Alhamdulillah setelah saya beberapa hari rihlah ada satu cerita lah, ini oleh-oleh dari Mekah. Ketika saya berangkat ke Mekah, di antara rombongan saya banyak yang sibuk dengan buku doa-doa, menyiapkan dari sini sejak awal buku nanti kararanal pisan, tebal-tebal, duwi kahese diapalkeun gitu nya. Pribados ge eta sing teh. Doana ibu meniseur kitu, mohon cenah Pak Sofyan. Ya dah hoyong ngadoa seur itu mohon saya situ. Tuh ka menuju tawaf, panginten bakat teu apal dibaca we gitu. Nerolang gitu. Jadi menuju tawaf teh maca doa we gitu. Duka hartosen duka henteu eta. Tapi ini mah cerita salah satu sahabat Rasulullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada salah seorang sahabat waktu tawaf teh nya anjeunna mah teu seueur ngadoa. Jadi doa teh cuma hiji. Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan orang yang masuk ke dalam kelompok yang sedikit. Jantenkeun abi kalebet jalmi anu sakedik, kelompok nu sakedik. Ini sebagai gambaran saja, ketika kita tawaf itu Bapak Ibu sekalian, kita bebas melakukan atau membaca doa, berdoa dengan kalimat apa saja, dengan doa apa saja, kecuali pada saat dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kalau dari rukun Yamani ke Hajar Aswad sudah ditentukan oleh Rasulullah, doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta mah teu geuning digentos datos Rasulullah, tapi dari mulai Hajar Aswad sampai rukun Yamani boleh dengan doa apa saja. Termasuk dengan doa-doa yang ibu-ibu baca itu boleh saja. Nah, saya ingin bercerita kenapa di zaman sahabat ada yang doanya itu hanya Allahumma ij'alni minal khalil, ya Allah jadikan hamba orang yang termasuk sedikit. Ternyata oleh Umar bin Khattab ditanya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Karena kata orang itu, surga itu dihuni oleh orang yang hanya sedikit. Wa qalilum min ibadika syakur, sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu hanya sedikit.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan heran. Surga itu nanti akan dihuni oleh hanya orang yang sedikit. Illa qalila, mungsakedik. Jadi sesurna kamana? Karena neraka, ada hanya 2 tempat, tidak ada lagi. Upami teu ka surga ka ayeuna nu leubeut ka surga sakedik, nu leubeut sesurna ka mana? Ka neraka. Jadi ulah heran ke Bapak Ibu, upami engke pendak di yaumul hisab akan banyak orang yang masuk neraka dan akan sedikit orang yang masuk surga. Pertanyaannya, kita akan masuk ke mana? Akan masuk yang kelompok yang banyak atau kelompok yang sedikit? Hoyong ka mana? Hoyong nu sakedik. Nah, makanya doa si orang itu mah sahabat Rasulullah meminta supaya dia termasuk kelompok orang yang sedikit. Hitung-hitungan menurut matematika, umat manusia ini sekarang kurang lebih ada 6 miliar, Bu. Dari 6 miliar ini yang beragama Islam hanya berapa? Sekitar 2 miliar lah, 2 miliar gitu. Itu perbandingannya juga tos benten pisan antara yang non muslim dengan muslim. Taruhlah non muslim mah dijamin masuk surga walaupun masuk surganya itu berurutan gitu. Sanu pangheulana anu lebat heula kana neraka. 2 miliar. Orang yang 2 miliar itu dipotong we lah kuno muslim teh, muslim anu sesat. Nu pendukung Zaitun, pendukung Ahmadiyah, pendukung Syiah. Tina 2 miliar dipotong lah nu karar itu jadi 1 miliar, tinggal 1 miliar deui meureun teh nya. Da seueur sama pendukung Zaitun wae wah 900.000. Kelompok nu sesat Soro Majelis Ulama Indonesia banyak gitu. Dari 1 miliar potong we lah anu nu tiasa Al-Qur'an. Yang sudah bisa baca Al-Qur'an berapa dari 1 miliar? Ternyata menurut statistik anu tiasa baca Quran saja di Indonesia itu tidak lebih dari 40% gitu. Jadi mau sakedik nu tiasa baca Quran. Sok di komplek BBA sadayana tiasa baca Quran teh. Banyak yang masih belum bisa gitu. Banyak yang masih Iqra aya kene. Kemudian dihitung dari Indonesia seueur pisan. Tah, janten betul kata sahabat Rasulullah, anu lebet ka surga teh samun sakedik. Kenapa sedikit? Karena mereka banyak sekali tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mun sakedik. Jadi urang teh ulah kaget engke bakal jadi penghuni orang-orang yang hanya bagian dari orang yang sedikit. Jadi kita berdoa kepada Allah, jadikanlah Allah Allahumma ja'alni minal khalil, jadi orang yang sedikit. Nah, kemudian ada perintah dari Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya Allah, masukkanlah wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah. Dipotonglah orang yang secara Islamnya masuk secara kafah teh seluruh hidupnya patuh dan taat kepada aturan Allah SWT. Karena di Indonesia banyak yang Islamnya itu sebagian dilaksanakan, sebagian lagi tidak. Tidak kapah, sepotong-sepotong. Bab tentang sedekah, ya jalankan. Bab tentang saum, ya. Bab tentang zakat, dilaksanakan. Bab tentang kisos di Indonesia dilaksanakan. Ada nggak hukum di Indonesia? Tidak. Ini menunjukkan Islam Indonesia tidak kapah. Kisos teh gini, kalau ada orang yang membunuh orang, balasannya itu hukumannya itu dibunuh lagi. Upami orang aya mencuri mau dihukumnya potong tangan. Di Indonesia dilaksanakan tuh. Itu berarti Indonesia kebanyakan masyarakatnya tidak Islamnya tidak kapah. Tidak seluruhnya dilaksanakan hukum Allah, hanya sebagian. Tuh makanya kalau dipotong dari yang tadi 2 miliar, 1 miliar, potong lagi nu teu kapah Islamnya, jangan lebih sedikit lah nu bakal lebat surga teh. Dan nu lebat surga mah Islamnya yang murni, yang kapah, yang segala aturan Allah dilaksanakan, tidak sepotong-sepotong. Nah, kemarin gitu kita berusaha supaya kita bisa beragama ini, berislam ini tidak sepotong-potong. Totalitas seluruhnya taat kepada Allah, baik itu bab muamalah, bab akidah, baik bab semuanya dilaksanakan. Karena Islam itu mengatur dari mulai masuk WC sampai menyelenggarakan pemerintah diatur oleh Islam, oleh agama.
Nah, jadi orang yang masuk surga, insya Allah semuanya orang yang totalitas melaksanakan 100% perintah Allah SWT. Mari kita terjemahkan ayat-ayat tentang orang-orang yang masuk neraka. Wa yaumal qiyamah. Dan pada hari itu, pada hari kiamat, wa dan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, taral ladzina, kamu lihat orang-orang yang kadabu, mereka berdusta Allah terhadap Allah. Wujuhum, wajah-wajah mereka muswadah, menjadi hitam. Jadi penghuni neraka itu wajahnya akan hitam legam, beda dengan penghuni surga, akan bersinar terang. Alaisa, bukankah fi jahannam, dalam neraka jahanam, maswal lil mutakabirin, tempat tinggal untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Maksudnya orang-orang yang masuk surga ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau tunduk kepada aturan Allah SWT. Wa yunazzillahu, dan Allah menyelamatkan alladzina, orang-orang yang taqaw, mereka bertakwa, bimafazatihim, dengan keberuntungan mereka. La yamassuhumus su'u, tidak menimpa mereka keburukan di hari kiamat. Sekedap. Alhamdulillah. La yamassuhumus su'u, tidak menimpa mereka as-su'u, keburukan. Walahum, dan mereka tidak yahzanun, berduka cita. Allahu, Allah, khaliqu, mencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Wa huwa, dan dia, maksudnya Allah, ala kulli, atas segala syai'in, sesuatu, wakil, penjaga atau pemelihara. Lahu, baginya, maqalidu, kunci-kunci as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Jadi pemindakan kalimat as-samawati wal ard, langit sareng bumi. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala sesuatu penjaga pelihara. Lahu maqalidu, baginya kunci-kunci as-samawati wal ard, langit dan bumi. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru. Kafaru apa? Kafir. Bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Nah, jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir itu orang yang di luar Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, itu orang yang akan merugi. Kul afa ghairallah, katakanlah Muhammad, maka apakah selain Allah, ta'muruna, kalian menyuruhku, ta'muruni, kalian menyuruhku, a'budu, aku menyembah, ayyuha, wahai al-jahilun, orang-orang yang jahil, bodoh. Walaqad, dan sesungguhnya uhiya, telah diwahyukan ilaika, kepadaku, wa ilal ladzina, dan kepada orang-orang yang min qablik, sebelum kalian, lain, sungguh jika asrakta, kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna, niscaya akan gugurlah, amaluka, amalmu, wala takunnana, dan sungguh kamu menjadi minal khusrin, orang-orang yang merugi. Bapak-Ibu sekalian, yang dimaksud dengan asrakta, kamu menyekutukan Allah, itu orang yang menyekutukan Allah bukan saja yang menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah tauhid, tapi orang yang tidak yakin bahwa segala sesuatu itu diurus oleh Allah, termasuk rezeki. Rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah SWT. Innallaha yarzuqu wa yaqdir. Sesungguhnya Allah mengatur semua rezeki itu, termasuk kita. Jadi ketika kita diberi kesusahan, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba rezeki kita hilang, ada yang mengambil. Kalau kita tidak meyakini bahwa itu adalah takdir Allah,
maka kita akan stres. Maka orang yang beriman, orang yang yakin bahwa yang mengatur segala termasuk rezeki adalah Allah SWT, beliau akan tenang-tenang saja ketika kehilangan sesuatu. Nah, jadi intinya janganlah kita menjadi orang yang khosirin, orang-orang yang merugi, yang tidak percaya kepada takdir Allah. Balillah, akan tetapi Allah, fa'bud, hendaklah Allah disembah, wa kun, dan jadikanlah minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Sebab kenapa? Orang-orang yang bersyukur itu ternyata hanya sedikit, illa qalila. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dalam tahiyat tasahud terakhir. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan saya hamba yang selalu berzikir dan hamba yang selalu bersyukur, dan perbaikilah ibadah saya. Ibu-ibu, kita hafalnya doanya? Saya yakin hafalah. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa dibaca kapan? Tasahud terakhir sebelum salam. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tong waka assalamualaikum, Bu, tapi berdoa heula. Doanya sebetulnya bebas, sok bade doa naon wae setelah itu. Itulah doa di mana kata Rasulullah waktu diijabah doa itu pada saat itu. Jadi pada saat ahiyat. Tingalikeun ku ibu curugna ulah lepas dari curug. Jadi ulah ningalikeun sajadah, ulah kagigir, komo kagigirekan mah, tapi tingalikeun curug kurang. Karena kata Rasulullah pada saat tasawuf terakhir, pandangan kita pada saat salat itu tingalikeun curug kurang. Nah gitu. Jadi setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabiz jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pak Sofyan curugna kumahakeun cenah utek-utekeun atawa cicing. Kumaha ibu sok bade nganggo dalil nu mana? Dua-duanya ada. Bade nu kieu mangga. Bade nu kieu mangga mung naloskeun ka abdi, Pak Sofyan ai papian tinggal we abdi mah terakikian cicing. Bagi naon? Ditinggalikeun teh sakamana wae gitu ya. Teu husu abdi mah terus tang. Walaupun boleh itu silakan. Bade kieu mangga dalilna aya. Bade cicing kieu dalilna ada. Namun cek Ustaz Adi Hidayat mah anu dalilna nu kieu itu teh periwayatnya ada 11. Anu kieu mah mung hiji. Wa'il bin Huzair cenah. Bade milih nu mana tah? Teu langkung. Bisi naon cenah ieu mah bisi paham naon teu, ini mah tidak ada paham-pahaman, tidak ada mazhab-mazhaban. Bade nu mana wae mangga, bade di kieu-kieu. Mung pandangan orang jangan lepas dari telunjuk kita. Karena pada saat itu doa kita diijabah oleh Allah SWT. Doana nu tadi ulah kalangkung. Allahumma inni a'udzubika min adzabiz jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tong waka assalamualaikum. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang apalkeun bila kita apa? 1 2 3 Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan saya hamba yang selalu berzikir, yang selalu bersyukur kepadamu, dan perbaikilah wa husni ibadatik, perbaikilah ibadah-ibadah saya. Nah, setelah itu juga setelah doa itu jangan dulu assalamualaikum. Sok doa naon wae Ibu. Upami abdi mah sok ditamihan. Rabbiz alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Saya ingat apa alhamdulillah. Doa itu jangan dilewat. Itu teh doa untuk tidak untuk sendiri, untuk kita, untuk orang tua, dan untuk muslimin muslimat. Jadi orang ulah mudit ke orang, batur didoakan, bae cenah batur orang tah tidak boleh segitu. Jangan jadi orang yang pelit yang hanya doa teh keur urang we hungkul. Rabbiz alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
seluruh muslimin di yaumul hisab. Rabbana wa taqabbal du'a. Doakan tetangga orang semuanya, semua muslim muslimat doakan ke orang. Kecuali tetangga orang yang non muslim tidak boleh doakan. Tapi muslimin muslimat doakan ke orang. Pemi orang badeka ziarah kubur sama doanya mau sama. Assalamualaikum ahlal jarir minal mu'minin wal muslimin al ahya minhum wal amwat. Doanya semua mencakup semua muslimin. Jadi doa yang akan diijabah itu diantaranya doa kita pada tetangga kita, pada saudara kita, pada orang tua yang tidak diketahui ku orang teh doakeun. Misalkan orang ngadoa, ya Allah mugi-mugi Bu Haji sing sehat. Teu terangeun tah Bu Haji didoakeun ku abdi, eta doa yang akan dikabulkan karena tidak tahu bahwa orang didoakan. Jadi sekali lagi selipkan doa di antara doa kita untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Boleh dengan apa saja. Boleh dengan yang tadi Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wali walidayya orang tua kita. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa untuk orang lain. Itu adalah saat di mana kita doa akan dikabulkan insyaallah. Pak Sofyan kayak gitu upami ngadoa hoyong harta banyak, boleh silakan, tidak dilarang. Karena ini diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengajarkan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah. Pembantu ti alit dikukut ku Rasulullah luwih ka ageun. Dia dari mulai miskin sampai jadi orang yang paling kaya di Madinah. Sampai keturunannya itu ratusan. Banyak. Doa Rasulullah itu Allahumma aksiru malahu wa barik lahu fima ataita. Ya Allah, perbanyaklah harta orang ini, berkahilah. Allahumma aksiru malahu, hartanya, wa barik lahu, dan berkahilah. Allahumma aksiru malahu wa barik lahu fima ataita, dan berkahilah. Nah, jadi ketika kita minta rezeki, jangan lupa ada kalimat berkah. Itu boleh, silakan mendoakan anak-anak kita. Pribadi selesai di tasawuf selalu mau mendoakan gitu. Allahumma aksir malahu wa barik lahu bima ampat. Ya Allah, malahu gitu ditujukan ke kamu murang kali abdi. Ya Allah, perbanyaklah hartana dan berkahilah. Margi naon upami seueur harta tapi dianggo nu teu leres, dianggo maksiat jangan teu berkah. Sok beunghar, sok perbanyak harta tapi kudu berkah. Berkah teh naon? Gunakan harta itu untuk ibadah. Tidak masalah. Islam itu tidak melarang seseorang untuk kaya. Sok sing beunghar. Bade naon we, tapi ingat kabeungharan urang teh gunakeun kanggo ibadah ka Allah, bekal ibadah ka Allah, bukan untuk maksiat. Nah, jadi sekali lagi agar kita menjadi hamba yang bersyukur itu diantaranya berdoa supaya kita meminta kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian lanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa itu atasnya. Wa nufiha fis-suri, dan ditiuplah fis-suri dalam sangkakala. Fasaika, maka matilah semua makhluk. Man fis samawati, siapa yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa yang ada di bumi, illa ma Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Jadi nanti kita itu akan bumi akan ditiup sangkakala oleh malaikat dan dihancurkanlah. Jadi malaikat itu ada yang tugasnya menghancurkan, meniup sangkakala untuk menghancurkan bumi, ada tiupan sangkakala untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Summa nufiha, kemudian ditiuplah padanya ukhra, tiupan yang lain tuh kata Allah. Faidahum, maka tiba-tiba mereka qiyamun, berdiri bangkit. Yang durun, mereka menunggu keputusan Allah. Di yaumul hisab itu dikumpulkan. Jadi dibangkitkan oleh Allah di yaumul hisab, dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Semuanya telanjang, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ada hadis yang mengatakan tidak akan bergeser kaki seseorang manusia kecuali akan ditanya tentang beberapa hal. Satu, dipakai apa umurnya. Jadi orang gaduh umur di usia
baliglah ti usia 15, 14, 15 dugi ka urang wafat teh ditanya di umurna teh dianggo naon ieu teh. Dianggo piknik wae. Dianggo maksiat wae atawa dianggo ibadah. Kemudian ditanya tentang apa lagi? Tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkan harta dan kemana harta itu digunakan. Jadi untuk pertanyaan harta itu 2 pertanyaan. Di mana ngalana disalurkeun ka mana. Upami umur mah dipakai untuk apa umurnya. Kemudian dipakai untuk apa masa mudanya. Tah masa muda terutama itu ada pertanyaan magi naon? Karos ku abdi masa muda mah masa di mana masih mencari jati diri, urang teh terang gitu leres teh secara agama atawa pisalah. Abdi ge mulai punya anak 1 tah. Baru mau belajar Quran, hadis. Oh, gini ternyata banyak salahnya gitu. Tah urang teh akan dihisab ketika kita masih pemuda, masih ini masa muda urang. Kebanyakan ditinggali ku abdi dilihat oleh kita lah. Orang-orang yang masih muda itu biasanya tarawih di masjid sok kita tinggali. Ayeuna upami salat berjamaah ka dieu rata-rata terus karalot. Cenah da urang mah terus inget karena terus deukeut kana maot kakara daek ka masjid. Upami pemuda mah biasanya urang mah cenah da jauh keneh kana maotnya mata pangusi hesenya diarkan yang masjid remaja geura. Tingali subuh gerak ku abdi tingali da teu aya pemuda teh jarang lah. Nu geus haruisan aya teh kitu nya. Matak pasabun mah. Matak ada hadis yang mengatakan seorang yang akan mendapatkan naungan yaumal mahsyar itu pemimpin yang adil, kemudian naon? Pemuda yang selalu terikat dengan masjid. Mengapa demikian? Karena hese milarian naon? Milarian pemuda anu resep ka masjid. Rata-rata nu selalu resep ka masjid mah nunggu deket ka maot. Pemuda mah hese. Bu ayeuna ge pemuda mah geunya upami diajak Agustusan gitu ramai. Wah. Sibuk ramai, tapi diajak pengajian dengan tiluan ngabagi tinggal itu. Aya pemuda memang di Masjid Al-Mutlaqin ngaraos ditinggali ngaraopatan. Padahal pemuda upami nuju Agustusan mah kitu nya pinuh kitu ngabrek-brek tadi kantor RW teh. Nuju ngabahas naon kawas Agustusan. Ini menunjukkan surga teh ternyata penghuni surga hanya sedikit. Jangan heran. Jadi pemuda juga yang terikat dengan masjid itu hanya sedikit. Kebanyakan mereka akan bercerita dari lakene kana maut. Panjang kene usia padahal yang namanya meninggal dunia itu ternyata bukan usia yang sudah tua saja. Seueur ayeuna nu pupus masih bujangan, masih pemuda, masih jajag waringkas, seueur. Maka sangat jarang sekali upami milarian pemuda yang sudah dekat dengan masjid. Kemudian wa asraqati dan terang benderang. Wasuhadai dan para saksi, wa qudiya dan diberi keputusan bainahum di antara mereka bil haqqi wa hum la yudlamun dan mereka tidak dianiaya. Saksi-saksi teh malaikat. Kan orang teh setiap hari dituturkeun ku malaikat. Di sisi kanan ada malaikat, sisi kiri ada malaikat yang mencatat mencatat keburukan orang, mencatat kebaikan orang selalu dicatat oleh malaikat. Itulah saksi-saksi nanti. Kemudian wawufiyat dan dicukupkan kullu nafsin tiap-tiap jiwa ma amilat akal apa yang ia kerjakan. Wa huwa alamu dan dia bima yaf'alun lebih mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian wasiqal ladina dan digiring alladzina orang-orang yang kafir ila jahannam zumaro ke neraka jahanam secara berbondong-bondong. Hatta hingga idza apabila jahanam ja'uha mereka sampai kepadanya putihat dibukakan abwabuha pintu-pintunya. Wa qala dan mereka berkata lahum kepada mereka khojanatuha penjaga-penjaganya. Penjaga-penjaga neraka itu berwajah yang bengis kasar. Alam apakah tidak ya'tikum datang kepada kalian rusulun rasul-rasul minkum di antara kalian yasluna mereka bacakan
bacakan naon Al-Qur'an, al-hadis. Alaikum atas kalian ayati ayat-ayat rabbikum Tuhan-Tuhan kalian. Wa yungdirunakum dan mereka memperingatkan kalian liqa'a pertemuan dahsyat. Suruh para malaikat teh, nah teu aya ka anjeun tah nu ngabejaan. Rasul-rasul Allah, ustad-ustad, kiai-kiai ngabejaan jalan ka surga, nah teu datang ka anjeun. Nah, kemudian wayung dirakum dan mereka memperingat kalian liqa'a pertemuan yang dahsyat yaumikum di hari kalian hari pada hari ini. Qalu mereka berkata, bala benar. Muhun senatos aya walakin akan tetapi hakot telah pasti kalimatut ketetapan azab al kafirin atas orang-orang yang kafir. Kila dikatakan udhulu masuklah abwaba ke pintu-pintu Jahanam neraka, Jahanam khalidina biha kekal di dalamnya. Nah, jadi orang-orang kafir mah kekal khalidina fiha. Kecuali orang-orang mukmin, orang-orang mukmin ada jaminan Allah walaupun punya iman seberat biji atom, insya Allah bakal masuk surga. Bahkan ada hadis yang mengatakan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sok ku anjeun tah bisi aya babaturan maneh anu katingali ku maneh boga iman sok bawa ka asupkeun kana neraka. Jadi di antara kita itu akan punya syafaat, diberi hak untuk menolong ku Allah teh. Misalkan urang teh nuju di komplek BBA teh sok sasarangan ngaos kieu nya di surga, tiba-tiba di surga teh urang teh misalnya teuing Pak Sofyan gitu, ka mana ieu Pak Sofyan teu aya di surga ieu, bawa di neraka tinggal kali itu bisi neraka itu. Mata ku Allah sok bubaturan anjeun cokot tah di neraka. Mata pentingnya ini apa? Pentingnya orang bergaul dengan orang-orang saleh teh kunaon gitu. Supaya orang punya saksi banyak. Urang katingali salat ku tatangga supaya naon? Supaya orang di akhirat kira teh urang di pasiean syafaat ku bubaturan urang teh kapungkur mah eta jalmi nu jadi komplek di jelekong teh nu rajin salat, nah teu lebet ka surga, nah lebet ka neraka. Nya sok atuh salat teh cana ka dieu tah kitu. Jadi pentingnya orang bergaul dengan orang-orang soleh, pentingnya orang bergaul dengan orang yang suka ngaji, pentingnya orang-orang yang suka bergaul dengan ahli masjid, dengan yang suka masjid, karena setiap orang punya hak mendapatkan syafaat untuk menolong teman-teman kita. Makanya para ahli ulama salaf dulu doakeun cenah lamun abdi teh aya di surga pangkaruatkeun gitu. Tuhan bisa sedih nya. Sieun kita di akhirat hayo mah matahan ka batur tapi lebet kana neraka gitu. Jadi intinya Bapak sekalian sekali lagi pentingnya kita banyak bergaul dengan orang-orang soleh supaya kita mendapatkan syafaat, supaya kita mendapatkan saksi banyak bahwa kita sudah bersaksi di hadapan punya banyak saksi bahwa kita sudah beramal soleh. Itu banginan lah nu tiasa ka piatur moal panjang-panjang. Hatur nuhun kasadayana, urang silih doakeun mudah-mudahan urang sadayana kalebet jalmi anu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta ayeuna bade mayunan Agustusan. Kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat. Kedahna di kumaha? Nikmat urang teh disyukuri. Cara menikmati kemerdekaan kumaha tah? Gunakan kemerdekaan ini untuk ibadah kepada Allah. Mengpeng urang merdeka, mengpeng urang salat ka masjid teu aya nu ngalarang. Bade ka pengajian bebas, merdeka teu aya nu ngahalangan. Gunakan kenikmatan itu, kemerdekaan merdeka itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Nusanes di Palestina, pami bade salat teh ka Masjidil Aqsa masih ditodong ku senjata. Di urang mah alhamdulillah teu aya. Nu bade ka masjid halangan ye. Teu meunang ka masjid sia di balikeun teu aya. Alhamdulillah ini adalah sebuah nikmat kemerdekaan. Makanya pribados mengajak saya nama menikmati kemerdekaan itu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dengan pahala. Pribados selalu mengusulkan kepada anak-anak Tarka sok atuh tong ku permainan wae lah, tapi aya ngundang ustad sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati
kemerdekaan kita. Nah, kita bangitanya nuhun mudah-mudahan orang sadayana kalabat jalmi anu syukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.